Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein Tini. Saya mahasiswa dari Universitas Aluleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sejarah, konsentrasi IPS. Saya akan menjelaskan tentang pengelompokan sumber daya alam dan pengertiannya. Materi saya ambil tentang sumber daya alam. Pengelompokan sumber daya alam dan pengertiannya. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengelompokan. Kemungkinan pemulihannya ada dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Pengertian sumber daya alam adalah semua kenyataan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi, dapat dimanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Macam-macam sumber daya alam. Ada 3, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya, ada sumber daya hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia antara lain sebagai bahan makanan, contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebagai obat-obatan, yaitu ginseng dan jahe. Sebagai bahan bangunan, contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sedangkan sumber daya non-hayati bagi sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup, contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Manfaat sebagai manusia antara lain sumber minuman, contohnya air mineral. Sumber penyerang, contohnya matahari. Bahan bangunan, contohnya tanah dan pasir. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya yang terbarui dan sumbernya alam yang tak terbarui. Sumber daya alam yang terbarui dan sumber daya alam yang tak terbarui. Sumber daya alam yang terbarui adalah sumber daya alam yang dapat tersedia kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulih kembali. Dengan sifat pulih tersebut, sumber daya alam dapat terus digunakan air, hewan, dan tumbuhan. Air termasuk terbaru kembali karena selalu mengalami perubahan pembaruan tersebut. Melalui siklus air, tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang terbarukan karena tumbuh dan hewan dapat berkembang biak. Sumber daya alam tak terbarui adalah sumber daya alam yang sulit diseduakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya tak terbarukan sifat pulihnya sangat lama. Untuk penyedia pun perlu proses dan panjang, seperti pengobatan, pengolahan, dan lainnya. Sehingga apabila habis terpakai, sumber daya alam mini sulit tersedia kembali. Oleh karena itu, pemakaiannya harus dihemat. Contohnya sumber daya tidak terbarui antara lain
batu bara dan BBM. Batu bara dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, produk besi dan baja. Bahan bakar, pemantauan semua dan lainnya. Bahan bakar BBM manfaat untuk menjalankan kendaraan. Bahan bakar, komfor dan lain-lainnya. Materi saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Apabila kurang, tolong dimohon maafkan. Kurang dan lebihnya dimohon maafkan. Sampai di sini NIM saya A1N118109. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.